Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 15 Juni, judul renungan kita, Pembela yang Miskin. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 6-9. Berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu pulih dengan segera. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. James Humphrey berkembang pesat di gereja antara tahun 1903 dan 1913. Bekerja sebagai pendeta, kemudian ditahbiskan, melayani di Komite Eksekutif Konferensi, dan kemudian di Departemen Negro Amerika Utara yang baru saja dibentuk. Dia tidak pernah buta terhadap cara-cara ras, masih memainkan peran negatif, bahkan di dalam gereja. Bahkan seorang teman mengatakan kepadanya bahwa ia harus meninggalkan denominasi tersebut karena cara orang kulit hitam diperlakukan. Humphrey berkata, "Saya dengan tegas menolak untuk melakukannya." Dia ingin tetap berada di dalam dan mencoba mengubah keadaan. Ia menggunakan karunia yang dimilikinya, kepemimpinan yang persuasif, dan kemampuan berbicara, serta berorganisasi yang luar biasa. Dia mengadakan kebangunan rohani di tenda, dan mulai membangun gereja-gereja besar di seluruh New York. Pada tahun 1922, ia memiliki 4 gereja yang sebagian besar terdiri dari orang kulit hitam di bawah kepemimpinannya. Gereja pertamanya, Gereja Harlem Pertama, berkembang sangat pesat sehingga gedungnya tidak dapat menampungnya, sehingga pada tahun 1924 ia memulai Harlem nomor 2, menggembalakan keduanya. Antara tahun 1920 dan 1927, ia membaptis lebih dari 200 orang. Tetapi, Humphrey juga menganggap serius perintah Alkitab yang konsisten untuk bekerja melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Dia merencanakan proyek Utopia Park Benevolent Association, di mana warga Afrika Amerika bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rekreasi, dan untuk membiayainya, dia akan menjual kafling-kafling tanah kepada orang kulit hitam yang memiliki moral yang baik. Anak-anak, konferensi tersebut mencoba untuk menghentikan dan mendapatkan kendali atas proyek ini. Namun Humphrey mengatakan bahwa proyek ini tidak bersifat denominasi, melainkan lokal dan milik orang kulit hitam sendiri. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan perpisahan dengan gereja dan merupakan salah satu alasan pembentukan konferensi regional terpisah untuk orang Afrika Amerika. Kami bergumul dengan masalah ini hingga hari ini. Tidak ada konferensi yang terpisah. Ada orang-orang dari semua ras di semua konferensi, tetapi ada rasa pemisahan yang jelas dan ada berbagai pendapat
tentang apakah konsep ini membantu atau menghambat. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan segala bangsa, Engkau berdoa agar kami menjadi satu, dan itu adalah doa kami juga. Ada orang-orang yang akan menghalangi, tetapi sebagian besar dari kami benar-benar menginginkan kehendak-Mu. Tunjukkanlah kepada kami cara untuk mencapainya, dan cara-cara yang nyata dan positif yang akan menyatukan hati dan bukan memecah belahnya. Amin.